Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, coba bayangkan situasi ini. Barang sudah siap pakai, dokumen sudah beres, dan kontainer sudah dipesan. Tapi begitu tiba di pelabuhan, kargo Komandan justru ditolak muat karena cara susunnya salah. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah mimpi buruk yang sering terjadi karena proses staffing diabaikan sejak awal perencanaan. Komandan sekalian, hari ini kita akan membedah secara tuntas tentang staffing, yaitu proses memasukkan dan menyusun muatan ke dalam kontainer sebelum dikirim ke luar negeri. Kalau proses staffing ini salah perhitungan, ada dua kerugian finansial yang langsung menghantam bisnis Komandan: overspace dan less space. Overspace artinya muatan Komandan berlebih dan tidak muat ke dalam kontainer yang sudah terlanjur dipesan. Sedangkan less space artinya kontainer terisi jauh di bawah kapasitas. Namun Komandan tetap harus membayar biaya sewa secara penuh. Rugi kan? Karena itu di video ini kita akan membahas 3 hal yang fundamental yang wajib Komandan kuasai sebelum proses staffing dimulai. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, cara menghitung kapasitas kontainer. Yang kedua, prinsip penyusunan muatan yang efisien. Yang ketiga, resiko dan langkah pencegahan. Komandan, sebelum barang mulai dimasukkan ke kontainer, Komandan wajib tahu persis seberapa besar ruang yang tersedia. Untuk eksportir dan UMKM, kontainer yang paling umum dipakai adalah ukuran 20 feet dan 40 feet. Kontainer 20 feet memiliki volume internal sekitar 25 hingga 28 cbm. Sebagai catatan, cbm adalah cubic meter atau meter kubik, satuan volume standar dalam pengiriman internasional. Sementara itu, kontainer 40 feet memiliki volume internal yang lebih besar, yakni sekitar 54 hingga 58 cbm. Cara menghitungnya sangat sederhana. Kalikan panjang, lebar, dan tinggi barang. Lalu bagi 1 juta jika satuannya sentimeter. Lakukan perhitungan ini untuk seluruh item ekspor Komandan, lalu jumlahkan totalnya. Namun, volume saja tidak cukup. Komandan juga harus memperhatikan payload, yaitu batas maksimal berat muatan yang diizinkan. Kontainer 20 feet umumnya memiliki payload di angka 21 hingga 24 ton. Jika total berat barang Komandan melebihi payload ini, kontainer dilarang keras untuk ditutup dan diberangkatkan oleh pihak otoritas pelabuhan. Kesimpulannya adalah, Komandan sekalian, pastikan selalu menghitung total volume dan berat muatan sebelum menentukan ukuran kontainer. Kesalahan di tahap awal ini adalah tiket pasti menuju overspace atau less space. Komandan, setelah angka perhitungan aman di tangan, saatnya kita menyusun muatan secara fisik. Ada 4 prinsip utama yang harus dipatuhi agar muatan aman sampai tujuan dan ruang terpakai dengan optimal. Prinsip pertama, letakkan barang berat di bawah dan barang ringan di atas. Ini bukan sekedar soal efisiensi ruang, tapi soal keselamatan kargo selama pelayaran yang bisa memakan waktu berminggu-minggu dengan ombak yang tidak menentu. Prinsip kedua, isi celah kosong dengan filler atau dunnage. Dunnage adalah material penahan benturan di dalam kontainer, seperti kantong udara, busa, atau kardus tebal. Ruang kosong yang dibiarkan begitu saja akan membuat muatan bergeser, saling berbenturan, dan rusak saat kapal berguncang. Prinsip ketiga, perhatikan distribusi berat muatan. Barang tidak boleh ditumpuk atau terpusat hanya di satu sisi kontainer. Distribusi berat yang timpang akan menyebabkan kontainer miring dan pasti akan ditolak oleh pihak terminal peti kemas. Prinsip keempat, susun berdasarkan urutan bongkar di tujuan. Jika kemudian mengirim ke beberapa titik gudang yang berbeda, pastikan barang yang akan dibongkar pertama kali berada di posisi paling depan atau dekat pintu kontainer. Kesimpulannya adalah, Komandan, ingat 4 aturan mainnya. Berat di bawah, isi ruang kosong, seimbangkan distribusi berat, dan atur sesuai urutan bongkar.
Komandan sekalian, seperti yang saya singgung di awal, musuh utama staffing adalah overspace dan less space. Bila terjadi overspace, komandan harus menyewa kontainer tambahan secara mendadak. Biaya membengkak, jadwal kapal bisa tertinggal, dan bayar di luar negeri berpotensi memberikan penalti keterlambatan. Sebaliknya, less space membuat komandan membakar uang untuk ruang kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Ada 3 langkah praktis yang bisa komandan lakukan. Langkah pertama, buat packing list yang sangat detail jauh sebelum hari H. Dokumen ini mencatat jumlah, dimensi, dan berat setiap item secara akurat dan menjadi fondasi utama perhitungan kapasitas. Langkah kedua, lakukan perhitungan ulang setelah proses pengemasan selesai. Komandan, dimensi barang mentah seringkali berbeda drastis dengan dimensi barang setelah ditambah palet kayu atau bubble wrap. Jangan pakai estimasi sembarangan. Langkah ketiga, libatkan freight forwarder yang berpengalaman. Mereka adalah mitra logistik yang jam terbangnya sudah tinggi. Mereka tahu persis karakter staffing untuk berbagai jenis barang dan rute negara tujuan komandan. Kesimpulannya adalah, cegah kerugian dengan packing list yang akurat. Biasakan menghitung ulang setelah barang dikemas. Dan jangan ragu berdiskusi dengan mitra freight forwarder komandan. Komandan sekalian, staffing bukanlah sekedar kuli angkut memasukkan barang ke dalam box besi. Ini adalah titik krusial di mana kalkulasi bisnis ekspor komandan diuji secara fisik di lapangan. Kalau perhitungannya presisi, penyusunannya tepat, dan resikonya sudah dikunci sejak awal, saya yakin pengiriman kargo komandan akan berjalan sangat mulus. Komandan, sekarang giliran saya yang bertanya. Produk lokal apa yang sedang komandan siapkan untuk diekspor bulan ini? Dan apakah komandan sudah menyusun packing list-nya? Tulis jawaban komandan di kolom komentar. Lalu, mari kita diskusikan bersama. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.